Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jailani dengan NPM 23351055. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile, yaitu bab 11 dengan judul Deployment dan Errors. Yang pertama di sini ada Prebuild on Cap the Graduation Day. Selama proses belajar dan pengembangan awal, kita sangat membayangkan kemudahan Xpogo. Aplikasi ini ibarat sepeda roda 3 yang aman dan stabil. Kita bisa langsung menggayuh tanpa takut jatuh karena semua konfigurasi natif sudah disisipkan oleh tim Expo. Namun saat kita ingin merilis aplikasi ke publik atau menggunakan pustaka natif khusus yang tidak didukung Xpogo seperti Bluetooth, low energy, atau pembayaran in-app, kita harus lulus dari sepeda roda 3. Kita memasuki fase yang disebut Prebuild, di mana kita beralih dari lingkungan sandbox yang terbatas menuju lingkungan deployment build yang penuh kuasa. Dulu proses ini disebut ejecting, sebuah istilah yang menakutkan karena bersifat satu arah dan permanen. Saat kamu melakukan eject, Expo akan memutarkan ribuan baris kode natif folder Android dan iOS ke dalam proyekmu, dan kamu harus merawatnya sendiri selamanya. Jika update natif baru, kamu harus mengedit file Gradle atau prod file secara manual yang seringkali berujung pada konflik dan error yang membuat frustasi. Filosofi CNG sangat sederhana namun revolusioner. Jangan pernah menyentuh kode natif jika tidak terpaksa. Dalam pendekatan ini, folder Android dan iOS dianggap sebagai folder sampah atau disposable yang bisa dihapus dan dibuat ulang kapan saja. Sumber kebenaran atau source of truth. Konfigurasi aplikasimu tetap berada di app.json dan page.json. Ketika kamu menjalankan Expo Prebuild, Expo akan membaca konfigurasimu secara otomatis, menggenerate folder natif yang segar dan berkonfigurasi dengan sempurna. Transisi ke development build juga mengubah cara kita menjalankan aplikasi di emulator atau HP fisik. Kita tidak lagi membuka aplikasi Xpogo yang berwarna putih, melainkan kita menginstal versi khusus dari aplikasi itu sendiri yang memiliki kemampuan debugging. Aplikasi ini sering disebut Expo Dev Client, bertindak sebagai wadah custom yang berisi semua pustaka natif yang spesifik untuk proyekmu. Penting untuk dicatat bahwa menggunakan CNG sangat tergantung pada config plugins. Jika kamu menginstal pustaka yang membutuhkan izin kamera, kamu tidak perlu mengedit Android manifest.xml secara manual. Sebaliknya, pustaka tersebut biasanya menyediakan plugin yang menyediakan izin tersebut secara otomatis saat proses berbulan. Jadi jangan takut untuk meninggalkan kenyamanan Xpogo. Langkah ini adalah tanda bahwa aplikasimu sudah dewasa dan siap menghadapi dunia nyata. Prebuild bukan lagi momok yang menakutkan, melainkan standar industri untuk menjaga kesehatan proyek jangka panjang dengan CNG. Kita mendapatkan kekuatan natif tanpa beban pemeliharaan natif. Ini adalah keseimbangan sempurna yang ditambahkan oleh setiap mobile engineering modern. Kedua, ada app icon dan splash screen dress to impress. Sebagus apapun kode di balik layar, pengguna akan menilai bukumu dari sampulnya. Dan dalam konteks aplikasi mobile, sampul itu adalah app icon dan splash screen. Icon aplikasi adalah elemen visual pertama yang dilihat pengguna di toko aplikasi dan di layar beranda mereka. Icon yang buram, tidak profesional, atau terlihat amatir akan menurunkan kepercayaan pengguna secara instan sebelum mereka bahkan membuka aplikasimu. Di React Native dengan Expo, kita perlu membuat 20 ukuran icon berbeda secara manual untuk setiap jenis iPhone dan Android. Namun, tantangan terbesar ada pada konsisten Android memiliki fitur adaptive icon. Sejak Android 8, icon tidak lagi hanya berbentuk kotak atau bulat statik, melainkan terdiri dari dua lapisan,
lapisan dengan foreground, dan lapisan latar belakang background. Ini kemungkinan sistem operasi untuk menampilkan efek visual menarik seperti parallax atau mengubah bentuk ikon dari bulat menjadi kotak, tumpul, squircle sesuai tema HP pengguna. Selain ikon splash screen adalah layar pembuka yang muncul selama beberapa detik saat aplikasi membuat JavaScript gagal ke memori. Banyak pemula mengabaikan layar ini dengan membiarkan default logo Expo putih yang berteriak saat dibuat dengan template gratis. Konfigurasi properti resize mode pada splash screen yang juga sangat krusial karena variasi rasio layar HP gila-gilaan, mulai dari HP kontak lama hingga HP layar lipat yang sangat panjang. Mode konten akan memastikan logomu terlihat utuh tetapi mungkin menyisakan ruang kosong di pinggir, sedangkan mode cover akan memenuhi seluruh layar tetapi berisiko memotong tepi logo. Jangan lupa juga tentang dark mode. Aplikasi modern diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan preferensi tema sistem pengguna. Expo memungkinkan kita mengkonfigurasi ikon dan splash screen yang berbeda untuk mode gelap. Bayangkan betapa silau dan kagetnya pengguna membuka HP di kamar gelap lalu dihantam oleh splash screen berlatar putih ternyata di aplikasi. Mengelola aset visual ini memungkinkan terasa seperti pekerjaan desainer, bukan programmer. Namun, sebagai full stack mobile developer, kamu bertanggung jawab atas produk akhir yang utuh. Pastikan aset gambarmu dioptimasi, dikompresi agar tidak membludakkan ukuran aplikasi. Kemudian yang ketiga ada Hasbull Cloud Factory. Setelah kode selesai dan aset siap, tiba saatnya untuk mengubah kumpulan teks JavaScript ini menjadi file binar yang bisa diinstal. APK atau AAB untuk Android, IPA untuk iOS. Dulu proses kompilasi atau build ini membutuhkan komputer dengan spesifik dewa. Keunggulan utama iOS adalah demokrasi pengembangan iOS. Kamu bisa menulis kode di laptop Windows murah seharga 5 juta, mengirim perintah build ke iOS dan menerima file IPA yang valid untuk diunggah ke Apple App Store. Kamu tidak perlu membeli MacBook seharga 20 juta hanya untuk merilis aplikasi. Hasbull juga menangani kerumitan kode signing atau pendapatan kode digital. Agar aplikasi bisa diinstal di HP Android dan iOS, aplikasi tersebut harus ditandatangani dengan spesifik kriptografi yang valid, key store atau provisioning profile. Selain itu, Hasbull mendukung konsep internal distribution yang sangat memudahkan proses pengujian. Alih-alih mendaftarkan tester lewat Google Play Store dan TestFlight yang prosesnya lama dan ribet, kamu bisa membuat build khusus yang bisa langsung diunduh dan diinstal oleh timmu lewat tautan URL dan QR code. Integrasi Hasbull dengan GitHub juga memungkinkan alur kerja otomatis penuh. Kamu bisa mengatur agar setiap kali kamu mau melakukan push ke brand mail, otomatis memicu proses build baru. Ini adalah praktik DevOps modern yang disetujui, yang menjamin bahwa versi produksi aplikasimu selalu sinkron dengan kode terakhir yang disetujui. Dengan Hasbull, proses rilis yang dulunya menakutkan dan teknis menjadi sekedar satu perintah terminal Hasbull from Al. Compile data update the script report. Salah satu mimpi buruk terbesar pengembangan aplikasi mobile adalah menemukan bug kritis seperti tombol login macet tepat setelah aplikasi dirilis di App Store. Untuk memperbaikinya, kamu dengan cara terdasar adalah kamu harus membetulkan kode melakukan build ulang 30 menit, upload ke store, dan menunggu proses review dari app Google yang biasa memakan waktu 1 hingga 3 hari. Mekanisme ini bekerja karena arsitektur React Native yang unik. Aplikasi React Native pada dasarnya terdiri dari dua bagian
cangkang natif, kode JavaScript, dan isi JavaScript logika bisnis dan UI. Aturan App Store melarang kita mengubah cangkang natif tanpa review, tetapi mereka mengizinkan kita memperbarui isi JavaScript selama tidak mengubah tujuan utama aplikasi gratis. Update menggunakan konsep channel, saluran untuk mengelola distribusi. Kamu bisa memiliki saluran production untuk pengguna umum, staging untuk tester, dan preview untuk tim internal. Namun ada satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Update tidak bisa mengubah koordinatif. Jika kamu menambahkan pustaka baru yang mengubah folder Android atau iOS, misalnya menambahkan SDK, kamera baru, atau mengubah ikon aplikasi, kamu wajib melakukan build ulang APK atau IPA dan submit ke store secara manual. Kita hanya bekerja untuk perubahan di sisi JavaScript, CSS, dan aset gambar. Coba mengirimkan update membutuhkan perubahan natif lewat atau akan menyebabkan aplikasi pengguna crash karena kode JS mencoba memanggil fungsi natif yang belum dicangkang natif lama mereka. iOS update juga cerdas dalam hal efisien bandwidth. Ia menggunakan algoritma diferensial yang berarti ia hanya mengunduh bagian kode yang berubah saja, bukan mengubah ulang seluruh aplikasi. Ini sangat penting untuk pengguna dengan kuota internet terbatas. Singkatnya, auto update mengubah dinamika rilis aplikasi mobile menjadi lebih mirip dengan web. Kita bisa bergerak cepat memperbaiki kesalahan seketika dan terus meningkatkan produk tanpa terhambat birokrasi store. Namun kekuatan ini harus digunakan dengan baik. Jangan gunakan otak untuk mengubah fitur secara diam-diam yang melanggar privasi pengguna, karena itu bisa membuat akun developermu diblokir oleh Apple atau Google. Gunakan untuk menjaga kualitas dan stabilitas aplikasi demi kepuasan pengguna. Yang kelima, ada monitoring dan analitik the black box. Saat aplikasi dirilis ke publik, banyak developer pemula yang merasa tugasnya sudah selesai. Padahal justru di sini fase terpenting dimulai. Saat aplikasi berjalan di ribuan perangkat dengan kondisi sinyal, baterai, dan versi OS yang berbeda-beda, hal-hal aneh pasti terjadi. Aplikasi yang berjalan melancar di emulator mungkin tiba-tiba crash di HP Samsung J2 memiliki pengguna di daerah terpencil tanpa alat pemantauan kita buta. Alasan industri untuk tugas ini dan Sentry bukan sekedar pencatat error biasa. Ia terintegrasi dalam dengan natif, memberikan laporan crash yang sangat detail. Saat aplikasi error, Sentry tidak hanya memberitahu error null pointer exposure, tetapi juga memberitahu kita error terjadi di layar login baris ke-45 pada HP Xiaomi Redmi 9 baterai 15%, sinyal Wi-Fi lemah, dan inilah adalah langkah-langkah yang dilakukan pengguna sebelum error terjadi. Sentry juga menangani masalah short remarks. Ingat bahwa kode yang berjalan di HP pengguna adalah kode yang sudah diminimalisir, manipulasi, dan diacak-acak agar ukuran kecil. Jika terjadi error, pesan error aslinya menyurat ke bundle JS baris 1 kolom 50.000 yang sama sekali tidak bisa dibaca manusia. Selain pelajaran error monitoring, kita juga perlu memperhatikan performance monitoring. Sentry bisa melacak beberapa lama waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk terbuka kalau startup time. Seberapa lambat transisi antar halaman dan seberapa lama API merespon. Terakhir, aspek analitik. Pengguna alat seperti Amplitude atau Google Analytics via Firebase membantu kita memahami perilaku pengguna. Fitur yang paling sering dipakai di mana pengguna sering berhenti drop off. Apakah mereka menekan tombol beli tanpa batal bayar? Dan ini penting bukan untuk debugging kode, tapi untuk debugging bisnis dan desain UX. Yang kelima ada rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensi dari ke-14. Development Landscape.
Pertama ada Probil dan CNG lulus dari Expogo, transisi dari lingkungan belajar ke profesional. Continuous Native Generation, jangan pernah edit folder Android atau iOS manual, biarkan Expogo membuat ulang generate setiap kali build berdasarkan konfigurasi ini menjadi proyek bersih. Development build aplikasi khusus Expo Dev Client yang menggantikan Expogo. Kemungkinan pengguna library natif apa saja Bluetooth payment yang didukung oleh Expogo. App Asset, keset pertama, jangan biarkan aplikasi terlihat amatir. Ada tip icon, wajib untuk Android, pisahkan foreground, logo, dan background agar icon terpotong atau terlihat aneh berbagai tema HP. Splash screen, gunakan untuk menutupi proses loading awal JS Bundle, menjaga layar putih kosong black screen membingungkan launcher. Ketiga ada S-Build Public Cloud, solusi kompilasi tanpa laptop mahal. Demokratisasi membuild aplikasi iOS IPA, tidak lagi wajib punya MacBook. Secara iOS di cloud yang mengerjakan manage credential, Expo mengurus spesifik keamanan kayak store provisioning profile yang kami secara otomatis mencegah sakit kepala akibat kode. Keempat ada auto update, senjata rahasia memperbaiki bug tanpa menunggu workflow app Google. JS Bundle only, kita bisa mengirim update logika JavaScript dan gambar secara instan ke user. Batasan, jangan gunakan OTA untuk update yang mengubah kode natif, misalnya tambah SDK baru, karena aplikasi akan crash. Kelima ada monitoring dan sentry kontak itu. Jangan buta terhadap kondisi lapangan crash reporting. Sentry memberitahu lokasi error spesifik, baris kode tipe HP saat aplikasi crash dan jangan user. Chrome Maps, Source Maps menerjemahkan kode produksi yang teracak mid-fade kembali menjadi kode asli yang bisa dibaca melalui. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.